Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'an Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya puji dan syukur sudah selayaknya kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, karena berkat qudrat dan iradatnya kita bisa berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri pada 1 Syawal 1445 Hijriah ini yang bertepatan dengan tahun 2024. Sholawat dan salam tentunya semoga dilimpah curahkan pada Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini umat Islam di seluruh dunia tengah merayakan Idul Fitri. Lantunan takbir, tahmid dan tahlil yang mengagungkan asma Allah berkumandang menyambut hari raya ini. Jutaan bahkan miliaran manusia dari berbagai etnik, suku dan bangsa di seluruh penjuru dunia mengumandangkannya sebagai refleksi rasa syukur dan kehambaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada perpisahan yang lebih mengharukan daripada perpisahan kita dengan Ramadan. Ramadan adalah bulan yang suci dan penuh berkah. Di dalamnya kita semua dihantarkan secara perlahan menuju titik fitrah, titik penciptaan kita yang bersih dan suci. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Rasulullah SAW pernah menegaskan bahwa betapa banyak orang yang saum di bulan Ramadan, tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa dari saumnya itu, kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Dan yang menyedihkan lagi adalah bahwa banyak orang yang hanya semangat beribadah di bulan Ramadan saja. Begitu Ramadan pergi, semua ibadah itu seolah-olah lenyap. Lenyap seketika dari permukaan. Masjid-masjid yang tadinya ramai dengan sholat malam, ramai dengan kegiatan-kegiatan lainnya, setelah Ramadan kembali kosong dan sepi. Tidak ada ajaran bahwa kita hanya wajib menaati Allah dan Rasulnya hanya di bulan Ramadan saja. Tetapi harus
sepanjang zaman. Ramadan sebagai titik tolak kembali ke fitrah awal yang sejati, bahwa dari Ramadan kita bangun komitmen ketaatan kita seumur hidup. Dengan ketaatan kita selama bulan Ramadan, seperti ketaatan kita di bulan Ramadan, sehingga kita benar-benar keluar dari Ramadan ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Al-aidin wal-aidat rahimakumullah. Kata takwa disebutkan sebanyak 259 kali dalam Al-Quran. Apa itu takwa? Sehingga kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin sangat mengejar-ngejar takwa tersebut. Bahkan dengan segenap daya upaya kita. Dan kita mau bersusah payah agar kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Secara etimologi, secara bahasa, takwa ini merujuk dari kata wako yaki wikoyah. Dalam bahasa Arab yang berarti memelihara, menjaga. Dan juga memiliki makna melindungi sesuatu. Menjaga diri dari berbagai hal yang membahayakan dan merugikan. Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, takwa adalah terpeliharanya diri untuk tetap taat melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Hadirin wahai teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun menurut Al-Qur'an, takwa itu adalah yang pertama bermakna khosyah atau takut yang berbalut cinta. Bukan sebenar-benarnya takut, tapi berbalut cinta. Dan haibah, takut berbalut pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah ayat 41 Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan hanya kepada Akulah kamu harus bertakwa. Yang kedua, dalam Al-Quran, arti takwa itu adalah taat dan beribadah. Ini dalam surat Ali Imran ayat 102 yang sering kita dengar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya. Dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Yang ketiga, dalam Al-Quran, takwa itu artinya adalah pembersihan hati dari noda dan dosa. Dalam surat An-Nur ayat 52. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya serta takut kepada Allah dan bertakwa karenanya kepadanya, mereka ialah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Banyak sekali ayat-ayat yang berisikan perintah untuk kita bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ali Imran, kemudian dalam surat At-Taubah, surat Luqman, dan surat-surat lainnya, itu memerintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kewajiban setiap orang muslim. Bahkan kalau kita ingin dikategorikan sebagai orang mukmin, orang yang beriman, maka takwa adalah satu keharusan, kewajiban, sesuatu yang mutlak. Tidak ada kata lain, kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Setelah mengetahui takwa itu, lalu bagaimana caranya kita agar termasuk orang-orang yang bertakwa? Yang pertama, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala
dan Rasulullah SAW, yaitu kita harus beriman dan menjalankan perintah Allah dan Rasulullah SAW. Tidak ada kata lain. Kita harus melaksanakan itu secara kafah, secara sempurna. Tidak boleh sepotong-sepotong. Yang kedua, menjaga diri dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai salah satu agar kita termasuk menjadi orang yang bertakwa. Membebaskan diri dari perbuatan syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, menjauhkan diri kita dari setiap perbuatan dosa. Seperti melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang, dosa besar apalagi, ataupun dosa-dosa kecil. Kita harus hindari. Yang keempat, kita harus mengosongkan hati kita dari segala sesuatu yang dengan itu menyibukkan diri kita kepada selain Allah. Biasanya berkaitan dengan urusan dunia, berkaitan dengan urusan kekayaan. Itu akan menyibukkan kita dari ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, kita juga harus berupaya untuk menafkahkan harta kita di jalan Allah dengan zakat. Alhamdulillah, bagi yang mampu kemarin kita sudah melaksanakan atau menunaikan zakat fitrah. Dan jangan lupa ada zakat bukan hanya zakat fitrah saja. Ada zakat mal, ada infak, ada sedekah dan lain-lain. Menahan amarah kita serta memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Yang keenam, salah satu agar kita menjadi orang yang bertakwa adalah saum, khususnya di bulan Ramadan. Saum di bulan Ramadan ini sangat spesial Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Karena firman Allah, fa innahu li. Jadi saumah kanggo Allah, untukku, kata Allah. Salat, haji, umroh, sagarupi itu diserahkan kepada kita. Tapi saum di bulan Ramadan adalah fa innahu li. Firman Allah adalah persembahan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sebagai pencipta kita yang maha agung, yang maha besar, rek dipasihan sesuatu yang tidak baik. Tentunya harus kita berikan yang terbaik bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha besar, Allah yang maha agung. Makanya target saum itu adalah la'allakum tattaqun dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Walaupun masih ada yang lain target saum, la'allak in kuntum ta'lamun dalam 184 Al-Baqarah, agar kalian termasuk orang-orang yang mengetahui. Atau la'allakum tashkurun, agar kalian menjadi orang yang bersyukur dalam Al-Baqarah 185. La'allahum yarsudun, yang mendapatkan kebenaran. Tapi yang utama target saum adalah la'allakum tattaqun. Al-aidin wal aidat rahimakumullah. Ternyata balasan takwa jelas, insya Allah kita akan mendapatkan surga Jannatun Naim bersama para orang soleh, para siddiqin, dan mudah-mudahan para nabi. Kita masuk ke dalam surga. Akan tetapi ternyata bukan hanya di akhirat saja, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa ini akan kita dapatkan balasannya juga di dunia saat kita masih hidup. Apa saja? Ini menjadi keistimewaan, keutamaan dari takwa. Selain kita mendapatkan insya Allah surga, ada balasan di dunia yang tercatat ada 10 di dalam Al-Quran. Yang pertama, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja.
Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar. Dalam surat At-Tolak ayat 2. Hadirin wa iman yang dimuliakan Allah, Bapak dan Ibu. Kita tentunya hidup di dunia ini banyak sekali masalah. Mulai dari masalah keluarga, penghasilan, sekolah, bertetangga dan lain-lain. Masalah ini ada yang berat, ada yang kecil, ada yang sedang. Kita tentunya ingin diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Zat yang maha agung, yang maha besar. Maka kita harus menjadi golongan orang-orang yang bertakwa. Ini janji Allah, Pak Abu. Janji Allah nggak mau asulaya. Tidak akan ingkar seperti janji manusia. Ketika kita termasuk golongan orang yang bertakwa, akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Akan diberikan rizki yang tidak disangka-sangka oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak tamsil atau kejadian yang terjadi di kehidupan kita, secara logika ia tidak akan hidup sampai besok hari karena tidak mendapatkan pendapatan. Tapi dengan Rahman Rahim Allah Subhanahu wa taala, dia diberikan rizki yang tidak disangka-sangka. Kemudian yang ketiga, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amil sayyid. Min amilhi yasir. Akan dimudahkan segala urusan. Dalam surat At-Tolak ayat 4. Subhanallah. Tentunya kita ingin diberikan kemudahan dalam segala urusan kita. Banyak urusan kita. Masing-masing memiliki urusan. Ketika ingin dimudahkan oleh Allah SWT, maka kita harus bertakwa. Ini kita dapatkan di dunia, bukan hanya di akhirat. Yang keempat, jelas akan diampuni kesalahan dan dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat At-Tolak ayat 5. Yang kelima, ketika kita menjadi orang yang bertakwa, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Ini dalam surat Al-Maidah ayat 35, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wabtagu ilaihi wasilah." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada Allah dan berjihadlah di jalannya supaya kamu mendapatkan keberuntungan. La'allakum tuflihun. Keberuntungan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita menjadi orang yang bertakwa. Hadirin wa iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keenam apa? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Jikalau penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, apa yang Allah berikan? La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Akan dibukakan pintu berkah, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit dan dari bumi. Bukan malapetaka, bukan tragedi, tapi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menjadi orang-orang yang beriman, dalam surat Al-A'raf ayat 90. Lalu yang ketujuh, dalam surat Al-Anfal ayat 29. In tattaqullah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqan, akan diberikan furqan. Nah, dari furqan, kebijaksanaan. Kita juga mengetahui yang hak dan yang batil.
Sehingga kita bisa bukan hanya membedakan, tapi mengerjakan yang hak, yang benar di mata Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan dituntun mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan furqan. Hadirin wa iman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ke-8 dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ketika kita menjadi orang yang bertakwa, kita akan diberikan ilmu yang bermanfaat. Ini firman Allah, Pak. Begitu banyak yang akan kita dapatkan ketika kita menjadi orang yang bertakwa. Di dunia pun kita akan diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu yang ke-9 akan mendapatkan rahmat Allah dalam surat Al-Hadid ayat 28. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya, niscaya Allah akan memberikan rahmat kepadamu. Ya barokah, ya rahmat, ya ilmu, ya furqan, ya segala rupi, ya rizki, ya di jalan diberikan jalan keluar. Bayangkan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu. Dan yang ke-10, yang terakhir yang saya catat di dalam Al-Quran, ketika kita menjadi golongan orang yang bertakwa adalah mendapatkan kemenangan. Faulaika humul faizun. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, takut kepada Allah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Begitu banyak, Pak, Ibu, sahanu tekabita. Siapa yang tidak tertarik kita menjadi orang-orang yang bertakwa? Makanya kita harus benar-benar bersungguh-sungguh dengan segala daya upaya kita agar kita menjadi orang yang bertakwa, yang selalu berupaya menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi segala larangan. Makanya di hari raya ini selalu disebutkan kita mendapatkan kemenangan besar, karena diharapkan kita keluar dari Ramadan yang kemarin kita telah laksanakan menjadi orang yang bertakwa. Setelah menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu beribadah di bulan Ramadan, maka tiba saatnya kita merayakan kemenangan melawan hawa nafsu bagi mereka yang melakukan ibadah di bulan Ramadan ini dengan benar-benar dan sungguh-sungguh. Al-aidin wal aidat rahimakumullah. Silaturahmi seringkali kita lakukan pada hari raya Idul Fitri. Memang tidak salah seperti sekarang. Tapi tentunya silaturahmi juga harus kita lakukan dengan makna betul-betul yang ada di dalamnya, tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Bukan hanya di Idul Fitri, tapi waktu sekarang adalah waktu yang tepat untuk bersilaturahmi, untuk bertemu dengan saudara-saudara kita yang memiliki orang tua. Silahkan secepatnya hari ini setelah selesai sholat untuk datang, termasuk dengan tetangga kita yang paling dekat, yang sehari-hari bersinggungan, bersentuhan dengan kita, juga saudara-saudara dan kerabat handai tola, sebagai sebuah bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan disinyalir bahwa silaturahmi ini begitu banyaknya keunggulan silaturahmi di antara ibadah yang lain, sehingga disinyalir ada 5 energi yang bisa kita miliki bagi orang-orang yang melaksanakan silaturahmi. Yang pertama, kita diberkahi dengan umur panjang sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Selain umur yang panjang, kita diberkahi dengan rizki yang berlimpah, dan juga diberkahi dengan ilmu dan hikmah serta kebahagiaan
di akhirat kelak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di hari yang suci dan agung ini, kita mantapkan dalam diri kita untuk memulai lembaran baru kehidupan. Setelah dicuci dan dibersihkan selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan, kita insya Allah kembali fitri. Lalu kita merayakan kemenangan. Kita mulai dari kembali ke titik nol. Kemenangan besar melawan hawa nafsu kita. Oleh karena itu jangan lagi kotori hati kita. Jangan lagi kotori pikiran kita dan perbuatan kita dengan sesuatu yang menyimpang dari ajaran Islam. Amalan yang biasa kita lakukan pada bulan Ramadan kemarin, kita upayakan dengan sungguh-sungguh agar kita laksanakan kembali di bulan-bulan berikutnya. Kita mulai hari ini, detik ini juga dari diri kita masing-masing. Kemudian kita tularkan kepada keluarga, tetangga dekat, warga negeri yang kita cintai ini, dan umat muslim secara keseluruhan. Banyaklah bersyukur, bacalah Al-Quran dan pelajari hadis yang menjadi pedoman kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang benar-benar orang yang bertakwa. Setelah ini tentunya kita setelah melaksanakan hablum minallah, maka suatu waktu yang tepat untuk melakukan hablum minannas di hari raya ini. Bersilaturahim dengan keluarga, tetangga dan kerabat. Kita tebarkan kasih sayang dan rasa ukhuwah Islamiyah serta insaniyah berdasarkan Islam yang di dalamnya ada tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Serta teruslah berupaya untuk melaksanakan Islam dengan sungguh-sungguh. Jangan sekali-kali kita berpaling dari Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, marilah pada hari yang suci ini dan dalam kesempatan yang baik ini, kita memanjatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla agar segala amal kita dapat dikabulkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala serta mendapatkan pahala yang setimpal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendengarkan doa kami yang dengan sungguh-sungguh menengadahkan hati kami ke hadirat-Mu ya Allah, dan menjadikan kami selalu beriman kepadamu serta selalu dapat berupaya menunaikan segala perintah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kekuatan dan tenaga untuk senantiasa berada di jalan-Mu ya Allah. Kami yakin bahwa tanpa pertolongan-Mu kami adalah hamba-hamba yang dhaif, hamba-hamba yang lemah, tiada daya dan kekuatan. Jadikanlah kami orang-orang yang benar-benar bertakwa. Ya Allah, jadikanlah juga negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Serta berikanlah kemenangan dan kedamaian baik bagi masyarakat dan bangsa Indonesia serta saudara-saudara kami yang berada jauh di sana yang sedang bergejolak. Allahumma ansur muslimina fi Indonesia. Allahumma ansur muslimina fi Palestin. Allahumma ansur muslimina fi kulli makan. Ya Allah yang Maha Suci, turunkanlah rahmat agung-Mu kepada kami agar kami terhindar dari segala malapetaka dan azab-Mu ya Allah. Berikanlah rizki yang halal dan banyak serta barokah. Juga berikanlah kami keturunan dan keluarga yang soleh. Terimalah semua amal ibadah kami, terutama di bulan Ramadan kemarin. Seraya kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita.
Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hada wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.